Berarti pembayaran fidyah yang dibebankan kepada orang sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya itu bukan sebagai pengganti dari puasa, akan tetapi memang kewajiban awal baginya. Dia memang dari awal diwajibkan untuk membayar fidyah, bukan diwajibkan berpuasa. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, bersyukur kita bisa berjumpa pada kesempatan ini di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan tambahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas permasalahan apakah orang yang tidak berpuasa karena sakit, apakah dia wajib untuk membayar fidyah? Itu kira-kira pertanyaan yang masuk kepada saya. Kita akan membaca kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin ini adalah salah satu kitab fatwa ya, yang dikarang oleh Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur. Kitab saya ini kebetulan cetakan Al-Haramain ya. Mungkin yang punya bisa dibuka, kita bisa saling mengoreksi ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-maradu al-mubihuh lil fitri fi ramadhanah naw'ani. Adapun sakit al-mubihuh yang memperbolehkan lil fitri untuk tidak berpuasa fi ramadhanah di dalam bulan Ramadan naw'ani, yaitu ada dua macam. Jadi sakit yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama mayul jabuhu, ialah sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Fawajibuhu al-qadha'u, adapun kewajibannya, adapun yang diwajibkan bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit yang sakitnya masih bisa diharapkan sembuh, al-qadha'u, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut. Jadi konsekuensinya bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit, yang sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya, adalah mengqadha' puasa. In tamakkana minhu, jika ada kemungkinan untuk mengqadha', begitu ya. Kalau musafiri seperti orang perjalanan, wa nahwil hamilih, dan seperti wanita hamil. Jadi maksudnya orang yang perjalanan dan juga wanita hamil yang mana dia tidak berpuasa karena ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, itu sama dengan orang yang sakit, yang sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya. Artinya mereka ini ketika tidak berpuasa kewajibannya adalah mengqadha'. Tidak ada kewajiban fidyah. Itu pun jika ada kemungkinan untuk mengqadha', begitu ya. Maka kita lanjutkan, fa illam yatamakkan fala qadha'ah wala fidyatah. Ketika tidak ada kemungkinan, fa illam yatamakkan, ketika tidak mungkin untuk mengqadha', fala qadha'ah, maka tidak ada kewajiban qadha' wala fidyatah, dan juga tidak ada kewajiban membayar fidyah. Maka mereka, khususnya orang yang tidak berpuasa karena sakit, yang sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya, ketika tadi kan dikatakan dia wajib untuk mengqadha' puasa yang ditinggalkan selama sakit itu kan begitu. Nah, sekarang ternyata tidak ada kemungkinan untuk mengqadha', ya, maka dia tidak berkewajiban apa-apa. Kewajiban qadha' tidak, kewajiban bayar fidyah tidak. Seperti apa kira-kira gambaran dia tidak mungkin mengqadha'? Contoh begini ya. Jadi ada orang yang sakit, yang dia tidak berpuasa karena sakit, cuma sakitnya ini adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Ternyata belum sembuh dari sakitnya, meninggal, begitu ya. Dia ternyata meninggal di bulan Ramadan itu, begitu. Jadi dia tidak berpuasa selama seminggu, dia sembuh, akhirnya dia puasa. Belum selesai bulan Ramadan dia meninggal, begitu. Itu namanya dia tidak ada kemungkinan mengqadha', kan masih bulan Ramadan. Sepatnya mengqadha' puasa itu kan tanggal 2 Syawal. Nah, ini meninggalnya masih di bulan Ramadan, begitu. Jadi dia bukan tidak mau mengganti, tapi memang tidak ada kemungkinan, masih belum ada waktu untuk mengqadha', begitu. Keburu meninggal. Maka dalam hal ini dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha' dan tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah, begitu ya. Yang berikutnya adalah wa ma la yurja bur'uhu. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang kedua wa ma la yurja bur'uhu. Yang kedua adalah daripada dua macam sakit tadi, ialah sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini sebagai wahwa kama fi nihayati, ini sebagaimana yang ada pada kitab An-Nihayah, Nihayatul Muhtaj, Imam Romli ya. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu ada ibarat
yaitu kullu ajizin an shaumin wajibin, setiap orang yang tidak mampu berpuasa wajib sawaun ramadhanah, baik itu puasa Ramadan wa ghairuhu dan selain puasa Ramadan, likibadin disebabkan karena dia sudah tua, au zamanatin karena dia lumpuh atau punya penyakit kronis ya, au maradin la yurjabuhu atau disebabkan karena dia sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya, kemudian au masyaqqatin syadidatin talhaquhu atau dia akan menemui masyaqqah yang hebat, kesulitan yang hebat ketika dia berpuasa. Maka yang seperti ini fahada fi haqihi al-fidyatu wajibatun ibtida'an lasaumu. Maka mereka semua termasuk diantaranya orang yang sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya, dia kewajibannya adalah membayar fidyah, bukan berpuasa. Jadi memang dari awal yang perintah bagi mereka, kewajiban bagi mereka adalah membayar fidyah, bukan puasa. Berarti pembayaran fidyah yang dibebankan kepada orang sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya itu bukan sebagai pengganti dari puasa, akan tetapi memang kewajiban awal baginya. Dia memang dari awal diwajibkan untuk membayar fidyah, bukan diwajibkan berpuasa, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, walhasil pada intinya orang yang tidak berpuasa disebabkan sakit itu diperinci, konsekuensinya diperinci. Jika sakitnya adalah sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, maka dia hanya berkewajiban mengqadha puasa saja. Itu pun jika ada kemungkinan untuk mengqadha, begitu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian jika sakit yang diderita adalah sakit yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, bukan mengqadha puasa. Di kitab ini, di halaman sebelumnya, di ibarat sebelumnya, di kitab ini juga, di kitab Bughyatul Mustarsyidin juga, di antara contoh penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ialah aman bihi fa'alij, seperti orang yang punya penyakit lumpuh atau orang yang punya penyakit kasilih seperti penyakit TBC, wadikih dan juga penyakit demam TBC. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah penyakit itu adalah penyakit yang tak dapat dipastikan, yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, itu haruslah yang pertama ada rekomendasi daripada dokter. Disebutkan di sini juga wala yathbutul maradu al-madhkur illa biqauli tabibin. Jadi sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya itu sakit, apakah itu termasuk sakit yang diharapkan kesembuhannya atau bahkan sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya, itu bagaimana untuk menentukan? Itu harus ada rekomendasi daripada dokter yang adil ya. Jadi bukan sebatas kira-kira saja begitu. Na'am in qata'at al-'adah bi anna hadza la yurjabruhu bitawatir wa tajribah. Umilah bi muqtadahu kasilih wa dzikih wal fa'lijih umilah bi muqtadahu. Walaupun demikian, ketika misalkan suatu adat kebiasaan sudah memastikan bahwa penyakit yang diderita itu adalah penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, yang tak bisa diharapkan kesembuhannya berdasarkan pengalaman atau itu sudah terjadi berulang-ulang, maka ini bisa diambil. Kebiasaan ini, pengalaman ini bisa juga dijadikan sebagai pedoman sehingga bisa ditetapkan bahwa dia mengalami sakit yang tak bisa diharapkan kesembuhannya. Walhasil berarti untuk menentukan sakit itu termasuk sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya atau tidak, itu pertama bisa mengandalkan informasi daripada dokter yang adil, atau yang kedua bisa mengandalkan daripada kejadian yang berulang-ulang atau berdasarkan pengalaman, begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab.